Halo semuanya, saya Igede Agus Ari Utama dari Politeknik Keuangan Negara STAN akan menjelaskan gravity model pada perdagangan internasional. Penjelasan ini saya bagi menjadi dua, bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 membahas tentang konsep dan implementasi simple terkait dengan gravity model. Kemudian pada bagian 2 ini, saya akan menjelaskan studi kasus di Indonesia, tepatnya terkait dengan barang manufaktur. Agar memperoleh gambaran yang lengkap terkait dengan gravity model, jangan lupa untuk menonton video gravity model bagian 1. Neraca perdagangan yang merupakan komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional, baik ekspor maupun impor, saat ini sedang menjadi perhatian dari pemerintah dikarenakan menurut data statistik Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia mencatat hasil yang defisit. Di tahun 2018 menunjukkan defisit sebesar 8, sekian miliar US dollar, sedangkan di tahun 2019 menurun menjadi kurang lebih 3,6 miliar dolar Amerika. Nah, apa sih neraca perdagangan itu? Neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, neraca perdagangan mencatatkan hasil defisit dikarenakan angka impor Indonesia belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas ekspor. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa komoditas ekspor Indonesia dari 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih berbasis pada komoditi mentah atau bahan baku seperti migas, minyak sawit, dan batu bara. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi neraca perdagangan yang defisit serta ketergantungan ekspor terhadap bahan baku mentah? Yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan ekspor dan nilai tambah komoditi melalui ekspor sektor manufaktur. Kenapa sektor manufaktur? Karena sektor manufaktur bisa mendorong produktivitas dan daya saing industri, kemudian mendukung penyerapan tenaga kerja karena sektor manufaktur menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, kemudian meningkatkan investasi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mengambil beberapa langkah strategis yang mendukung industri dalam negeri seperti peningkatan teknologi UMKM, peningkatan pembelian produk-produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Di samping itu, pemerintah juga memanfaatkan Free Trade Agreement. Kurang lebih Indonesia mengikuti 11 Free Trade Agreement yang diantaranya terdapat 6 regional FTA. Terkait dengan perdagangan bebas, Jacob Wiener pada tahun 1950 mengembangkan konsep yang disebut dengan FTA, Free Trade Agreement atau perjanjian perdagangan bebas. Nah, terkait dengan konsep FTA ini muncul dua jenis fenomena. Yang pertama adalah trade creation, yang kedua trade diversion. Apa itu trade creation? Trade creation ini terciptanya perdagangan baru antara negara-negara anggota perjanjian yang disebabkan oleh adanya pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif. Kemudian, trade diversion itu adalah ketika impor atau ekspor negara non-anggota digantikan dengan impor atau ekspor dari negara anggota Free Trade Agreement
yang memiliki akses khusus. Untuk melakukan evaluasi terhadap regional FTA yang telah diimplementasikan di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh regional FTA terhadap ekspor barang manufaktur Indonesia, kami melakukan penelitian berjudul The Impact of Regional FTA on Export of Manufactured Goods, the Implementation of Gravity Model in Indonesia. Nah, kerangka penelitiannya seperti apa? Kami menggunakan variabel independen, yaitu PDB, jarak ekonomi, keterbukaan perdagangan, kurs real efektif, kemudian Free Trade Agreement 1 yang menggambarkan trade creation, serta Free Trade Agreement 2 yang menggambarkan trade creation. Kemudian, semua variabel independen itu diukur apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu ekspor barang manufaktur menggunakan gravity model. Sampel penelitian ini adalah nilai ekspor barang manufaktur Indonesia ke 40 negara mitra dagang Indonesia yang terpilih. 15 diantaranya merupakan negara mitra yang merupakan anggota regional FTA, kemudian 25 negara mitra yang bukan merupakan anggota regional FTA. Kalian bisa melihat nama-nama negara yang menjadi sampel pada penelitian ini pada bagian sebelah kanan. Hasil penelitian terkait dengan gravity model pada barang manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua variabel independen signifikan dan sesuai dengan teori gravity model. Seperti kita lihat bahwa GDP baik negara Indonesia maupun negara mitra berdagangan menunjukkan hasil positif dan signifikan. Kemudian, jarak ekonomi Indonesia dan negara mitra menunjukkan hasil yang negatif. Artinya, semakin besar jarak ekonomi, maka semakin kecil nilai ekspor barang manufaktur Indonesia ke negara mitra tersebut. Kemudian, terkait dengan kurs real efektif negara mitra dagang juga menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Yang terakhir, indeks keterbukaan perdagangan Indonesia dengan negara mitra menunjukkan hasil yang signifikan pula. Kemudian, terkait dengan liberalisasi perdagangan, kita mendapatkan hasil bahwa Free Trade Agreement hanya mendorong fenomena trade creation. Sedangkan trade diversion menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dari hasil penelitian tersebut, kita bisa mengambil 3 simpulan. Yang pertama, variabel kerjasama regional FTA serta beberapa variabel lainnya seperti keterbukaan perdagangan, kemudian kurs real efektif, secara empiris mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu ekspor barang manufaktur. Kemudian terkait dengan liberalisasi perdagangan, regional FTA hanya mendorong efek trade creation. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan dan pengembangan regional FTA perlu dilakukan dikarenakan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pengekspor serta negara mitra dagang dalam kerjasama regional FTA terbukti dapat menumbuhkan ekspor barang manufaktur Indonesia. Demikian video saya terkait dengan gravity model, mulai dari konsep, implementasi singkat, serta studi kasus terkait dengan barang manufaktur di Indonesia. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video-video saya yang lainnya. Terima kasih.